Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak ibu jamaah Masjid Al-Faruq rahimani rahimakumullah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Kita terus bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dari nikmat yang zahirah sampai nikmat yang batinah. Nikmat yang secara kasat mata kita bisa lihat, dan nikmat yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata kita, dan itu jauh lebih besar, yaitu nikmat keimanan yang senantiasa terpatri di dalam hati dan sanubari kita. Nikmat keimanan ini semoga Allah Subhanahu wa taala terus curahkan untuk kita sampai Allah Subhanahu wa taala kelak memerintahkan kepada malakul mautnya untuk menjemput ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istrinya, anak-anak keturunannya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, termasuk kita. Semoga sampai mati, Pak, Bu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man najah? Qala, imlik alaik lisanak wal yas'aka baytuk wabki ala khati'atik. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Allah, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa sih jalan keselamatan itu? Bagaimana seorang manusia bisa selamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 3 jawaban, tapi yang kita bahas nanti di ujungnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, imlik alaika lisanak, kau tahan, kau jaga lisan, kau selamat. Wal yasa'ka baituk, jangan suka kelayapan. Hendaknya rumahmu itu kau merasa lega, merasa luas, merasa nyaman, merasa tenang, kau tinggal di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau sudah keluar rumah sering ada aja melihat kemaksiatan, mendengar kemaksiatan, kira-kira begitu, gampang dan mudahnya. Tapi ini 2 jawaban Nabi, ini bukan pembahasan kita. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kau bisa selamat, wabki ala khati'atik, kau tangisi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu.
Ini pembahasan kita. Maka kita beri judul tangisi dosa. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setiap manusia di atas muka bumi ini nggak pernah lepas, nggak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Nggak ada. Sehebat apapun manusia itu, lebih-lebih cuma hanya ditinjau dari strata sosialnya. Oh, dia seorang gubernur, dia seorang wali kota, dia seorang ini, seorang itu. Tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Sehingga sudah selayaknya manusia ketika dia sadari dirinya tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa, dan dia pun sadari bahwa kesalahan dan dosa itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan, tidak ada cara kecuali dia menangisi dosa-dosanya itu, menyesali dosa-dosanya itu. Ini yang nanti kita istilahkan dengan ungkapan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tangisi dosamu di sini bukan sekedar menangis. Maknanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka orang semacam ini akan selamat kelak di hari akhir. Ketika ia tangisi dosanya, ia sesali dosanya, ia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahannya. Dan itulah yang kita harapkan. Kalau kita mati, dosa-dosa dan kesalahan kita masih kita bawa sampai mati, enggak mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah, ghufran dari Allah yang Maha Ghaffar, maka na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana wa amma man khaffat mawazinu, orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, malah kata Allah timbangan keburukannya yang berat. Fa ummuhu hawiyah, tempat dia kelak di hari akhir adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah itulah neraka yang berkobar-kobar api. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, karenanya para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lihat bagaimana seseorang bisa lepas dari salah dan dosa. Dia punya tangan, dengan tangannya mungkin memukul orang. Dia punya telinga mungkin mendengarkan pendengaran-pendengaran yang dilarang, mendengar ribah. Si fulan ngomongin orang, tenang aja dia di situ, dengerin, asik gitu ya. Memang kalau ngibahin orang tuh enak, asik, seru. Oh iya, tambah lagi. Dia namain juga, ikut-ikutan memprovokasi. Oh memang begitu si fulan tuh, masya Allah. Coba bayangkan para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mata yang Allah anugerahkan dilihatkan kepada perkara-perkara yang dilarang, entah melalui gadget, entah melalui secara langsung. Wah, keasikan menyaksikan barang-barang maksiat. Tapi tentu apa yang dimaksud dengan maksiat? Dengan penglihatan, melihat wanita-wanita yang mungkin tidak menutup auratnya. Wanitanya bukan maksiat ya, karena wanita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada barang, ada sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditutup, kemudian diumbar, diperlihatkan, ditampakkan kepada orang yang bukan haknya untuk melihat. Karena tentu ada masanya aurat ditampakkan kepada yang hak, seperti pasangan suami istri boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika bukan mahramnya terlihat, bedakan antara terlihat dengan menyengaja melihat. Terlihat orang tidak sengaja lewat pinggir jalan, oh si fulana menggunakan pakaian yang masya Allah. Tapi kalau dia teruskan, nah itu masalah. Terlihat tidak berdosa. Makanya Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ula laka wa tsaniyah alaik. Tatapan pertama dengan istilah terlihat itu memang milikmu, enggak ada dosa bagimu. Tapi kalau kau teruskan, lanjutkan, oh keasikan, nah ini masalah.
Itu dosanya. Kadang kita nggak sadar, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tapi asik di sana. Lihat, mata, pendengaran, lisan juga demikian. Masya Allah, berdusta, gibahin orang, mencela orang, memaki orang. Sadar atau enggak sadar, terhitung dosa. Betapa banyak setiap harinya manusia lakukan dosa itu, baik kecil lebih besar. Maka kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Tabaraka wa taala mengampuni kita, karena setiap tindak tanduk kita akan dimintai pertanggungjawaban. Semua fisik dan badan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu akannya. Ini pertama, dianjurkan kita jangan sekedar membeok. Orang ke kanan ikut ke kanan, orang ke kiri ikut ke kiri. Enggak punya ilmu, enggak punya pemahaman, asal ngikut aja. Makanya terlarang Pak kalau cuma ngikut itu ngasal. Tapi kalau ngikutnya tidak ngasal, berdasarkan landasan dalil-dalil syar'i, itu memang benar. Seperti ittiba, kita ngikut kepada Rasul itu nggak ngasal namanya. Tapi kalau ngikut pada Ustadz si fulan, tanpa diketahui dan dikenali ilmunya apa, nasnya mana, dalilnya mana, Quran, hadis, kapan para ulamanya mana. Kalau enggak demikian kita namanya ngasal. Tapi kalau kita ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ngasal, memang diharuskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang harus ikut kalau kepada Rasul. Tapi kalau kepada si ustaz, si ulama A, ulama B, enggak, dilihat dulu. Benar enggak tindak tanduknya Ustaz A ini? Benarkah ucapannya Ustaz A ini? Maka dipatok dengan ukuran ungkapan Allah dan ungkapan Rasulnya. Nah, di sini celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sekedar ikut. Karena apa? Karena setiap orang nanti innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tangan, mata, pendengaran, lisan, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi nanti jangan beralasan, oh ya Allah, aku kan cuma ngikut. Salah siapa ngikut dengan cara yang salah? Jadi nanti jangan hanya disandarkan kepada orang yang diikutin, karenanya kelak di hari akhir pada jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah jelaskan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan apa? Oh enggak, kami akan mengikuti nenek moyang kami. Sudah dihadapkan di hadapannya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menolak itu semua, menolak kebenaran, kemudian menyandarkan apa yang dia ikuti kepada apa yang sudah dilakukan para nenek moyang mereka. Itu kerjaan orang-orang kafir di masa lalu, orang-orang musyrik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ayat Al-Qur'an, Rasul sampaikan begini begitu, mereka mengatakan, "Ah, Muhammad, kau buat perkara baru ah. Nenek moyang kami begini dari dulu." Maka Pak, Bu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus diperhatikan. Jangan ngasal, intinya bapak dulu melakukan ini, ibuku dulu melakukan ini, kakek dan nenekku dulu melakukan ini. Enggak, karena bukan itu patokannya. Patokannya adalah ittiba, kita ikut kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada manusia. Manusia tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil. Landasan dalil adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Malik rahimahullah taala, semua perkataan dan pendapat manusia boleh diambil, boleh ditolak, boleh. Terserah kita mau ambil, kita mau tolak, boleh. Kecuali ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah secara khusus. Ingat, dalam urusan ibadah secara khusus.
Tapi kalau dalam urusan duniawi yang Rasul tidak diutus karenanya, boleh berkreasi, boleh berinovasi, boleh buat sendiri, boleh. Antum lihat dulu kejadian di masa Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat tentang kurma yang enggak harus kemudian disilang, dikawinkan. Kenapa kok harus dikawinkan? Biarkan aja begitu, kata Rasul. Ternyata setelah pada musim panen enggak berbuah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lam bi amri dunyakum. Kalian lebih mengerti dalam urusan dunia kalian daripada aku, kata Rasul. Jadi di sini kata para ulama langsung dibagi. Berarti kalau sudah berkenaan dengan permasalahan agama, enggak ada jalan lain, harus ngikut Nabi. Dalam urusan dunia, mau bangun rumah, enggak ada dalilnya, enggak perlu cari-cari dalil. Buat rumah yang kira-kira kuat, kokoh, besar, enggak cepat keropos. Ini semennya berapa kali berapa, misalkan berapa banding berapa dengan pasir, dengan air. Itu bukan urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli teknik, orang-orang sipil yang sudah memahami, bangunan ini begini. Mereka bukan urusan agama. Nah, kalian para jemaah Allah Subhanahu wa taala memulihkan kita kembali ke tadi. Kita tuh ikut enggak ngasal. Semua badan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang betapa pentingnya amal perbuatan dan hati manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat pada wajah kalian, perawakan kalian, badan kalian. Juga tidak melihat pada harta kalian yang banyak, enggak. Karena berbicara harta tidak bermanfaat kalau tidak difungsikan di jalan yang dibenarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak disedekahkan di jalan Allah, tidak diinfakkan ke masjid, fuqara, masakin, tapi hanya digunakan untuk pribadi yang enggak ada manfaatnya untuk negeri akhiratnya, maka itu akan berlalu begitu saja. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, pada hari akhir itu nanti, di mana di hari itu tidaklah bermanfaat harta-harta yang kalian miliki, enggak lagi bermanfaat. Anak-anak keturunan yang kalian miliki kalau tidak taat dan tidak saleh dan salihah, enggak bermanfaat. Tapi ini bukan mutlak ya. Bagi orang yang memiliki keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, harta-harta yang melimpah ruah tapi diinfakkan dan disedekahkan di jalan Allah itu bermanfaat. Yang dimaksud ayat ini adalah anak-anak keturunan yang tidak saleh dan salihah. Yang saleh dan salihah insya Allah bisa memberikan syafaatnya kepada kedua orang tuanya. Anak yang menghafalkan Al-Quran bisa membantu orang tuanya kelak di hari akhir. Anak-anak yang saleh mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, membantu kehidupan orang tuanya di alam barzakh sampai di negeri akhir. Tapi punya anak-anak keturunan yang enggak saleh dan salihah, harta-harta yang banyak cuma hanya ditabung di rekeningnya saja, enggak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang enggak bermanfaat, yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kalian, kata Allah, tidak melihat harta kalian yang banyak, tapi Allah melihat pada amal perbuatan kalian dan hati kalian. Sehingga para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para ulama kita menjelaskan kewajiban seorang muslim segera kembali kepada Allah, bertaubat dia kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Apa hukum taubat? Taubat hukumnya wajib untuk setiap muslim. Karena kalau tidak dia lakukan, sementara keseharian terus dosa menumpuk dan semakin banyak. Dan kita bayangkan seperti ibarat orang menabung 1000, tapi tiap hari, setahun jadi berapa itu? 360.000, kira-kira begitu setahun. Jadi tidak lagi 1000, karena terus dilakukan tiap hari, enggak pernah dikurangi, enggak pernah diambil. Begitu pula dosa, jangan dianggap remeh dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu seiring dengan terus dia akan bertambah banyak dan besar.
Karena para ulama memberikan ungkapan begini: la saghirata ma'al istighfar, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil tidak lagi kecil, tapi dia akan terus membesar dan terus membesar kalau terus dilakukan. Dan dosa besar itu akan habis dan musnah kapan? Ketika diiringi dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kewajiban seorang muslim bertaubat kepada Allah. Jangan nunggu untuk merasa sudah bersalah dulu. Perasaan hari ini enggak ada salah saya. Perasaan. Siapa yang tahu dia melakukan kesalahan? Enggak ada yang tahu. Dari siang, dari pagi, siang, sore, malamnya, enggak usah pakai istighfar deh, enggak usah taubat pada Allah, kan enggak merasa bersalah. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasul memberikan pengajaran. Orang kalau habis sholat baca apa dia? Tadi sholat subuh kita kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita baca? Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang habis sholat aja langsung mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling tidak 3. Ini tuntunannya demikian. Nggak usah tanya lagi, kenapa sih harus istighfar? Kan habis sholat, habis berbuat ibadah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan coba menggunakan mafhum aulawiyah, pemahaman prioritas. Kalau orang sedang beribadah saja masih dituntut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi enggak beribadah, apa alasannya? Para ulama menjelaskan begini, ada kemungkinan dalam sholat yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak full, tidak 100% seluruhnya benar tata caranya. Bisa jadi mungkin rukuknya benar, sujudnya enggak benar. Bisa jadi rukuknya benar, bisa jadi sujudnya benar, rukuknya enggak benar. Bisa jadi ketika seseorang rukuk sujud benar, i'tidalnya enggak benar. Contoh rukuknya udah bagus nih, udah bagus ya begini. Ketika i'tidal, sami Allah, belum berdiri secara sempurna, udah sujud dia. Benar enggak itu? Enggak benar. La yutimma ruku'aha wa la sujudaha, kata Nabi. Alhamdulillah. Kok nggak ada yang jawab kayaknya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya anak nggak minta sih, karena Rasul yang perintahkan. Kalau ada yang bersin di antara seseorang di antara kalian, kata Nabi, maka hendaknya dia ucapkan yarhamukallah. Dan nanti yang bersin ketika dia mendengarkan saudaranya mengucapkan yarhamukallah, diajarkan doa balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu saling mendoakan dalam kebaikan. Tapi kalau sudah berkali-kali bersin, maka katakan syafakallah, ente sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada. Betul memang itu. Kalau sudah 3 kali lebih nih orang bersin, berarti memang ada sakit dia, sakit bersin maksudnya, flu. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh manusia, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-31 ini, Allah menyuruh kita orang-orang beriman, lihat, orang beriman. Jadi menunjukkan ciri-ciri orang beriman itu ya banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah kalian seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, berjaya, selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan menunggu merasa bersalah dulu kemudian beristighfar, enggak. Karena Rasul ajarkan habis sholat aja dianjurkan beristighfar. Karena kita tidak tahu apakah sholat kita ini diterima oleh Allah, sholat kita ini sempurna, pahala dan ganjarannya di sisi Allah, kita enggak tahu. Jangan-jangan ada ruku yang enggak benar, ada sujud yang enggak benar, ada i'tidal enggak benar, ada yang berdiri enggak benar, ada bacaan yang terlewatkan, ada yang lupa yang mungkin kita tidak ingat, dan seterusnya. Apalagi kalau tidak dalam kondisi beribadah. Lebih-lebih namanya mafhum aulawiyah. Lebih-lebih orang dalam kondisi tidak sadar bahwa dia sedang melakukan satu kesalahan dan maksiat kepada Allah. Nah, karenanya dituntut terus. Sebagaimana nanti kita lihat tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan,
berbicara taubat kepada Allah Taala tentu ada beberapa persyaratan. Kalau kita ditanya, apa sih perbedaan antara taubat dengan istighfar? Karena Rasul mengucapkan dua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawm 100 marrah." Demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah setiap hari 100 kali. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali setiap hari. Saya juga udah banyak, Ustaz. Berapa kali? Saya juga melakukannya sebanyak 15 kali. Kenapa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duhur, asar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap habis sholat, benar nggak itu? Betul. Tapi masih kurang, Mbak. Karena Rasul tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Artinya yang itu anggap tidak dihitung, itu standar gitu ya. Habis sholat istighfar. Selain itu dianjurkan kita terus istighfar, karena Nabi saja yang sudah jelas-jelas maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa-dosa. Pak, kesalahan itu tetap dilakukan oleh manusia, tapi Allah langsung menghapus kesalahan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara salah, semua orang nggak bisa lepas dari kesalahan, termasuk Nabi, termasuk Nabi. Emang Nabi pernah salah? Pernah. Tadi kita sudah contohkan kan, berbicara perkara-perkara dunia, Rasul salah kan tadi? Ketika dianjurkan kepada para sahabat, nggak usah disilang lah itu, biarkan aja dia kurma itu, begitu aja. Ternyata nggak panen besar, malah rugi total para sahabat. Kalau kita berbicara kesalahan duniawi. Kesalahan yang lain disebutkan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meminum madu. Madu itu beda-beda, Pak. Madu Indonesia, tapi saya bukan pedagang madu ya. Cuma karena sering beli-beli madu aja, jadi merasa berbeda, yang ini rasanya, yang ini rasanya. Baunya pun beda-beda, nggak sama. Madu Arab juga demikian. Arab Saudi dengan Yaman itu beda rasanya. Dan memang lebih mahal yang Yaman, Masya Allah harganya. Benar-benar, apalagi kena yang sidr, subhanallah, langsung habis dikurasnya duit kita. Karena sekilonya saja ada sampai 2 juta. 1 kilo ada yang sampai 2 juta, 1.800.000 dan semacamnya. Nah, Rasul pernah meminum madu, baunya nggak enak. Aroma madu itu nggak enak. Ketika salah satu istri beliau radhiyallahu anhu arda mencium aroma yang tidak enak itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, kalau begitu aku tidak akan minum madu. Apa yang terjadi? Allah turunkan satu ayat Al-Quran dalam surat Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas Allah halalkan untukmu? Dengan alasan apa? Tabtaghi mardata azwajik. Kau cuma mengharap rela, ridho, kesenangan dari pasanganmu. Ditegur oleh Allah. Enggak boleh orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, enggak boleh. Ditegur langsung oleh Allah. Tapi apakah itu aib bagi Nabi? Tidak. Karena Nabi itu maksum, terjaga. Yang jaga langsung dari atas langit turun ayat. Kalau kita nih bandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalkan hari mencoba mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, turun ayat. Yang turun malapetaka, yang turun musibah. Kalau kita yang mencoba-coba buat kayak gitu ya, halalkan yang haram, haramkan yang halal, bubar. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah. Ketika melakukan kesalahan langsung ditegur, nggak boleh yang kayak gini, hai Muhammad. Kasus lain misalkan, Rasul pernah berpaling dari seorang sahabatnya yang buta, seorang muadzin Rasul SAW, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ketika datang
Sementara Rasul sedang asik mendakwahkan akidah kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy kala itu. Lagi asik berdakwah, datang sahabatnya yang buta radhiyallahu anhu arda. Dan kemudian bertanya tentang urusan agama. Apa yang terjadi? Rasul melihat dan bermuka masam, berpaling dari sahabatnya. Ditegur langsung oleh Allah. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam dan berpaling dari sahabatnya ketika sahabatnya yang buta datang kepadanya bertanya urusan agama. Allah tegur, enggak boleh. Seorang muslim harus lebih perhatian kepada muslimnya. Orang kafir biarkan dia, jangan terlalu sibuk ngurusin orang kafir. Berbicara hidayah Allah urusannya. Tapi yang mukmin jangan sampai dia berpaling dari Islam. Nah, artinya seorang dai, seorang ustaz, ketika datang orang yang bertanya kepadanya, dia mampu memberikan jawaban, berikan jawaban. Jangan sampai berpaling. Itu satu di antaranya. Orang yang mengerti agama jangan sampai tidak memberikan ilmunya. Jangan simpan-simpan ilmu agama. Karena orang yang menyimpan-nyimpan ilmu agama akan dikekang kelak dengan kekang tali api neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Nah, Rasul SAW padahal niat beliau juga baik sebenarnya, agar orang kafir ini dia tertarik terhadap Islam, masuk ke dalam Islam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih condong kepada orang-orang beriman. Yang jangan sampai lepas itu yang sudah beriman. Orang kafir mau masuk beriman, alhamdulillah, enggak mau urusan dia, udah. Tapi yang beriman jangan sampai berpaling, kira-kira begitu. Maka Allah tegur nabinya. Lihat, kata para ulama, itu biasa kesalahan terjadi pada semua manusia. Tapi Rasul dijaga, turun langsung ayat kalau beliau itulah maksum. Kesalahan yang beliau lakukan langsung tertutup. Kalau manusia kita kayak kita, enggak ada satupun wahyu turun, enggak ada satupun ayat-ayat turun. Pertama karena memang sudah tertutup. Wahyu sepeninggal Rasul sudah mutlak ditutup, enggak terbuka lagi. Jadi jangan buat-buat lagi. Oh, saya ketemu dalam mimpi, saya ketemu malaikat Jibril turun wahyu. Subhanallah, nabi baru ente. Buat-buat perkara baru, enggak mungkin. Karena sepeninggal Rasul, karenanya Rasul itu dikatakan khatamun nabiyyin wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul. Baik, kita kembali ke tadi. Lantas apa perbedaan istighfar dengan taubat? Rasul melakukan dua. Beliau beristighfar, beliau bertaubat. Para ulama kita menjelaskan di antara perbedaan istighfar dengan taubat. Istighfar tidak ada persyaratan, taubat ada persyaratannya. Enggak ada persyaratan misalkan istighfar itu harus berwudu dulu, orang harus punya ini, enggak. Orang beristighfar astagfirullah, sudah beristighfar dia di situ. Memohon ampun kepada Allah. Baik dengan ucapan yang langsung diajarkan berdasarkan kalimat bahasa istighfar itu sendiri, atau ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Itu sudah dikatakan istighfar. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu juga istighfar. Tentang istighfar. Yang kedua taubat tadi. Taubat punya persyaratan, istighfar enggak ada persyaratan. Kita lihat apa di antara persyaratan taubat. Para ulama kita jelaskan tentu tidak lepas dari dua. Karena manusia itu melakukan kesalahan pertama kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang kedua kesalahannya kepada sesama manusia. Kalau kesalahannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lepas dari tiga. Yang pertama an-nadam, itu yang tadi kita sampaikan di awal, menangisi dosa-dosa dalam artian menyesali perbuatan itu. Orang kalau dia ingin kembali kepada Allah, dia pertama harus menyesali dulu. Dia menyesal dulu pernah mabuk-mabukan, menyesal dulu pernah berzina, menyesal dulu pernah mukul orang, menyesal, semuanya menyesal. Harus ada terbersih dalam hatinya, ya Allah aku menyesali itu semua dulu. Satu. Yang kedua al-azm, dia punya hasrat, keinginan yang kuat dan perjanjian yang komitmen. Dia pegang erat-erat. Apa itu? Tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, enggak puasa, misalkan di bulan Ramadan. Dulu pernah begitu. Maka yang kedua, dia harus punya etikat yang kuat, tidak akan mengulangi kesalahan masa lalunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tark, dia benar-benar tinggalkan sampai mati. Makanya di antara syarat taubat kata para ulama kita, jika berkenan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Tapi kalau berhubungan dengan manusia, ini ada nanti hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Maka ada haqqullah, haqqul adam. Hak Allah dan hak manusia. Kalau manusia tambah lagi satu. Dia pernah mengambil harta orang, balikin hartanya. Dia pernah mencela orang, minta maaf kepadanya, minta kehalalannya. Istihlal kata para ulama kita. Maka poin yang keempat setelah dari tiga itu syarat taubat, istihlal. Dia minta kehalalan dari orang yang pernah disakitinya. Dan melakukan kesalahan kepada orang ini bermacam-macam. Ada secara fisik, ada secara non fisik. Kalau fisik kayak mukul, ya itu fisik. Non fisik ada yang mungkin diambil hartanya, dan mengambil hartanya ada yang dengan cara paksa dan ada yang tidak. Cara paksa misalkan menggosok, mengambil hak orang lain dengan paksa. Kadang bisa dibalikin, tapi dia pakai tanpa izin, itu namanya gosok. Contoh, kita punya sandal, kok tiba-tiba hilang sandal saya ini di masjid, tapi nanti balik lagi. Siapa yang pakai? Itu namanya gosok. Dia tidak mencuri, dibalikin sandal dia, cuma dipakai tanpa izin. Itu gosok, dan itu bagian dari dosa. Karena kalau kita lihat, kecuali sandal-sandal yang memang sudah diumumkan oleh masjid bahwa ini sandal umum, boleh siapa saja pakai. Seperti ada tulisan kan biasa di sandal-sandal yang sekarang di beberapa masjid, apalagi kalau masjid-masjid mall, memang silahkan siapapun boleh pakai itu ya. Bukan saya nggak berani gosok, enggak, silahkan gosok, itu nggak apa-apa. Karena memang dihalalkan ya, bukan gosok jadinya. Karena memang diperkenankan siapa saja boleh pakai. Tapi kalau sandal orang, hak orang, milik orang, meskipun dibalikin juga ujung-ujungnya, itu namanya gosok. Kalau nggak dibalikin itu baru mencuri. Jadi bedakan antara gosok dengan pencurian. Tentu lebih besar pencurian dosanya ya, kalau bicara dosa. Nah, dia juga dianjurkan untuk meminta halal akan hal ini kepada orang yang telah diambil. Ada yang dengan cara paksa dan ada tidak. Contoh, orang berhutang. Orang berhutang, dilihat nanti apakah niatnya untuk dikembalikan hutang itu atau tidak. Tiba-tiba sampai orang yang ngutangi mati, dia nggak bayar. Kenapa? Niat dia berhutang, nggak mau dibalikin hutangnya. Ini memang tidak memaksa orang memang, tapi dia sengaja merampas harta orang lain dengan cara tidak paksa. Berhutang dengan niat agar tidak dibalikin. Alhamdulillah. Kalau dia bawa sampai mati demikian, hati-hati di hari akhir, kena dia. Kalau enggak taubat, enggak mohon ampun kepada Allah, dan enggak minta halal dari orang yang telah dipinjam uangnya, alhamdulillah, di hari akhir diminta. Mintanya bukan harta lagi, pahala kita yang dikuras. Pahala saya banyak ya Allah sholat, pahala saya banyak sedekah ya Allah. Kok pada ludes? Habis pahalamu gara-gara kau dulu di dunia begini begitu dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, di sini kita sekali lagi bahwasanya kalau dengan manusia ada yang keempat, yaitu istihlal, minta kehalalannya. Ada yang secara fisik, ada yang non fisik tadi. Maka yang fisik kita minta kehalalannya, yang non fisik juga demikian. Kita balikin hartanya yang pernah kita ambil, baik secara paksa ataupun tidak secara paksa. Baik, ini diantara syarat-syarat taubat. Sementara istighfar tidak ada persyaratan-persyaratannya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, istighfar tidak ada batasan waktunya. Taubat ada batasan waktunya. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selagi ruhnya belum keluar dari kerongkongannya. Sebagaimana kasus Fir'aun. Fir'aun itu kalau sudah kelep, baru dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku baru kali ini deh beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Udah telat, udah siap ditarik itu ruh dari jasadnya. Maka ini telat namanya. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, sudah telat di masa itu. Begitu pula hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah masih menerima taubat hamba-hambanya sampai matahari terbit dari arah barat. Kan standarnya kan terbit dari mana?
timur. Tiba-tiba nanti terbitnya dari barat. Wallahu a'lam, bagaimana kaifiyahnya hanya Allah yang tahu. Karena berbicara matahari memang suka geser-geser kan, sebagaimana juga bulan. Pergeseran matahari kadang orang nggak ngeh, saking sibuk dengan urusan dunia. Orang tidak lagi melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Panggilan adzan sudah tidak terdengar. Semua nggak ngeh, asyik dengan duniawinya masing-masing. Tiba-tiba kebalik ke matahari. Di saat itulah menunjukkan manusia-manusia yang paling bejat, paling durhaka, paling buruk. Dan Allah hadirkan hari kiamat dalam kondisi manusia adalah orang-orang yang terburuk di masa itu. Nah, dalam kondisi semacam ini orang yang kembali kepada Allah sudah telat, kata Allah. Kalimat taubat. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara perbedaan taubat dengan istighfar. Kalau istighfar bisa diistighfarkan oleh orang lain, kalau taubat nggak bisa. Ya Allah, tolong dong balikin si fulani kepadamu, ya Allah, nggak bisa. Kembalikan kepada Allah nggak bisa. Tapi kalau istighfar bisa. Ya Allah, ampuni dosa si fulan. Pernah dan sering nggak kita begitu? Sering. Istighfar bisa datang dari orang lain, kalau taubat hanya datang dari orang itu sendiri. Ini di antara perbedaan istighfar dengan taubat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita istighfar, banyak-banyak istighfar. Tapi tentu dengan dua cara tadi, istighfar dan taubat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, dan ya Allah, aku kembali segera kepadamu. Dan itu ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, bukan. Orang bertakwa justru orang yang mungkin tetap melakukan kesalahan dan dosa, tapi setiap kali dia bermaksiat kepada Allah, dia tahu, astagfirullah, ini aku sedang salah nih hari ini. Aku telah berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Dia segera ingat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ciri yang kelima, kata Allah, dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah ketika manusia-manusia ini dia bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, dia langsung ingat Allah dan kembali kepada Allah. Itu pentingnya. Makanya dalam satu hadis Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Itu selalu, nggak mungkin dia terlepas dari kesalahan, nggak mungkin. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Nah, karenanya kita lagi-lagi dituntut tangisi dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Betapa mulianya istighfar, keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di banyak ayat, dijelaskan di banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengungkapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Nuh ayat yang ke-10, 11 dan 12 itu, ayat yang sangat masyhur, sering kita dengarkan. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini di antara keutamaan istighfar. Kalau dalam kondisi hari ini pacaklik misalkan, maka perbanyak istighfar. Kalau dalam kondisi kekurangan ekonomi, perbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, kembali kepada Allah. Niscaya yursilis sama alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kondisi pacaklik, kering, kerontang, tanah gersang, maka Allah akan segera turunkan hujan dengan selebat-lebatnya. Kalau kita lagi butuh hujan. Permasalahannya, Ustaz, sekarang hujan terlalu banyak. Menarik ya. Di masa Nabi SAW dulu, kalau dalam kondisi pacaklik, tanah kering, hujan tidak turun, hewan-hewan pada kehausan, tumbuh-tumbuhan pada mati, apa yang terjadi? Para sahabat itu akan ngadu kepada Nabi, datang kepada beliau, bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga meminta doa agar doa kepada Allah diturunkan hujan. Karena doa Nabi mustajab. Beda dengan doa kita hari ini. Minta kepada Rasul, ya Rasulullah, halakatil mawashi wal amwal. Itu tuh hewan-hewan di rumah kami, di tempat kami, di kampung kami dalam kondisi kehausan karena hujan tidak Allah turunkan beberapa waktu. Tanaman-tanaman pada rusak dan mati.
Maka tolong ya Allah, ya Rasul, berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Apa yang terjadi? Rasul mengangkat kedua tangannya dengan setinggi-tingginya. Allahumma anzil alaina al-ghaith. Ya Allah, turunkan kepada kami al-ghaith. Ghaith itu hujan yang membawa keberkahan, enggak sekedar mator. Dalam bahasa Arab itu memang para ulama kita memberikan sedikit perbedaan, meskipun ya boleh-boleh saja orang menggunakan istilah mator. Tapi kebanyakan di Al-Quran kalimat mator itu maknanya dicurahkan dengan hilang sedikit keberkahan. Amtarna alaihim hijaratan minas sama. Kami hujani mereka batu. Nah, kalimatnya al-matar, menghujani memang, tapi dengan sesuatu yang keras, sesuatu yang tidak mendatangkan keberkahan, maka lebih condong menggunakan ghaith. Maka Allah mengatakan wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah menurunkan hujan yang bermanfaat, berfaedah, yang bermaslahat, anugerah dari Allah. Dan Allah Maha tahu tentang apa-apa yang ada dalam rahim seorang wanita. Baik. Allah mengatakan tadi, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit yang banyak, yang tentu mendatangkan manfaat untuk manusia. Kalau enggak punya harta, Allah mengatakan wa yumdidkum bi amwal. Allah akan curahkan untuk kalian harta. Wa banin, kalau enggak punya anak, Allah berikan kalian anak. Masya Allah. Ini ayat Al-Quran. Makanya ada beberapa jamaah kita yang minta saran. Maka saya sarankan sebagaimana Al-Hasan Al-Basri menyarankan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Ustaz, udah sekian lama tidak punya momongan, apa kira-kira dilakukan? Saya katakan ya satu diantaranya, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena ini juga pertanyaan pernah diadukan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika beliau ditanya dalam kondisi tidak punya anak, nggak punya momongan, apa dilakukan? Kata beliau, perbanyak istighfar. Datang orang lain bertanya dalam kondisi paceklik nih, tidak turun hujan, kata beliau banyak istighfar. Yang satu lagi mengeluh kesahkan tidak punya harta, bokeh, dompet kering dan tipis. Beliau mengatakan perbanyak istighfar. Sahabatnya bertanya, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, kenapa setiap kali orang datang bertanya dengan keluhan yang berbeda-beda? Jawaban cuma satu, banyak-banyak istighfar. Apa kata Imam? Apa kau tidak baca dalam Al-Quran? Apa kau tidak baca dalam Al-Quran Karim? Allah mengatakan dalam surah Nuh 10, 11, 12 yang tadi kita bacakan itu, yursilis sama alaikum. Cuma satu perintahnya, istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Dan nidannya, jangan berkeluh kesah begini, Ustaz saya sudah banyak istighfar. Masya Allah, hati-hati, ini kalimat yang salah ya. Jangan mengucapkan sudah banyak istighfar, belum. Kita belum banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang tidak sabar ketika diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan sekian banyak permasalahan, dia mengatakan sudah begini, sudah begitu, belum. Menunjukkan tidak sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama kita jelaskan, jangan terlalu berkeluh kesah kalau ternyata harapan kita tidak kunjung tiba. Jangan sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hak kita. Enggak, wallahi tidak. Ketika Allah belum memberikan, itu pertama ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji kita iman kita sampai di mana. Kedua, bisa jadi Allah tunda, kelak di hari akhir dia akan diberikan kepada kita. Itu penting. Maka jangan kemudian menuduh kepada Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Karena bagaimanapun manusia yang meminta dan mohon kepada Allah lebih-lebih berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, Allah malu untuk tidak memberikannya. Hanya cara Allah memberikan beda. Kadang diberikan di dunia, bisa jadi diberikan kelak di hari akhir. Jadi gak usah kecewa. Intinya kita tuh memohon dan meminta kepada Allah sampai mati. Jadi kalau kita belum mati, maka jangan perlu kesahkan dan katakan, Ustaz saya sudah melakukan ini itu, gak usah. Cukup antum terus ikhtiar berdoa, sampai mati. Belum diberikan, berarti takdir kita tidak diberikan di dunia. Bisa jadi takdir kita kelak diberikan di hari akhir. Justru itu yang lebih utama. Kalau cuma dapatkan di dunia, nggak dapatkan di negeri akhirat, itu kita miskin namanya. Tapi kalau kita diberikan di akhirat, meskipun nggak diberikan di dunia, kita tuh kaya.
Karena orang kaya bukan dengan kekayaan harta, tapi orang dikayakan dengan kekayaan hati. Kata Rasulullah SAW, laisa al-ghina an kathratil arad, walakin al-ghina ghina nafs. Kata Rasul, kekayaan itu tidak diukur dari banyaknya harta, tapi diukur tentang hati. Dia merasa cukup, merasa tenang, merasa nyaman, dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kayakan dia, Allah cukupkan dia. Makanya kalau berbicara nominal, enggak ada habisnya, Pak. Bicara nominal enggak ada habisnya. Orang sudah punya 1 T, masih cukup, udah cukup dia. Jangan bilang cukup, akan terus kurang, terus kurang, terus kurang. Itu karakter dan sifat manusia yang tertanam dalam dirinya, itu yang dihapus. Rasul mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal, labtagha ilaihi thalitha." Kata Rasul, manusia itu meskipun dia sudah diberikan 2 gudang harta, 2 lembah, Rasul menggunakan istilah 2 lembah. Tuh bayangkan, di masa orang-orang dulu itu di antara harta kekayaan mereka adalah domba-domba, kambing-kambing, onta-onta. 1 lembah dia semua punya, atau 2 lembah dia semua punya. Itu bayangkan berapa kekayaannya kalau di masa lalu gitu. Apalagi hari ini. Contoh aja. Tapi kata Rasul, cukupkah manusia? Enggak. Kata Rasul, la batagha ilaihi thalitha. Pasti dia akan masih mengeruk lagi, mencari lagi lembah yang ketiga. Enggak ada habisnya, Pak, dunia itu. Orang terus rakus, orang terus merasa kurang. Kapan dia merasa cukup? Wala yamlaku jawfa ibni Adam illa turab. Enggak ada yang menyumpal mulut anak Adam. Artinya enggak merasa kurang, enggak merasa cukup, dia sampai disumpal oleh tanah, kata Nabi. Maksudnya apa? Kalau sudah mati, berkalang tanah, dia sudah di bawah tanah, di dalam perut bumi, baru cukup itu sudah. Artinya kalau orang masih belum mati, masih kurang terus dengan dunia, itu manusia. Maka kita jangan menjadi kebanyakan manusia. Kita menjadi manusia khusus yang tidak hanya itu urusan kita, tapi kita terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak istighfar. Karena keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezeki. Ingat, rezeki itu banyak, bukan hanya harta, bukan hanya bentuknya nominal dan jumlah, bukan. Tapi semua yang kita rasakan, nikmat kehidupan, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang senggang, banyak sekali nikmat, dan itu semua rezeki. Hanya masalahnya rezekinya ini diberkahi oleh Allah apa enggak. Nah, kalau orang-orang yang kemudian berbanyak istighfar, maka Allah berkahi rezekinya, termasuk nominalnya tadi. Yang satu bulanan dia cuma hanya 2 juta, tapi cukup untuk sebulan. Yang satu bulanan dia 20 juta, tapi kadang nggak cukup untuk sebulan. Lebih berkah yang mana? Yang 2 juta. Kalau kita berpikir nominal, emang nggak cukup. Tapi ternyata Allah punya cara mendatangkan keberkahan kepada yang dianggap sedikit oleh manusia, dan ternyata banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya, keberkahan itu bukan ditinjau dari sisi nominal, tapi kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan dengan yang sedikit. Apalagi banyak dan berkah, itu yang tentu kita harapkan ya. Semua orang berharap yang seperti itu. Sudah banyak berkah, mudah-mudahan kita diberikan yang itu. Karena boleh, Pak, orang meminta harta banyak, boleh nggak? Boleh. Rasul pernah mendoakan sahabatnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ya Allah, tawwil umrah, akthir malahu abna'ah bil barakah. Panjangkan umurnya ya Allah. Ya, panjangkan umur boleh. Banyakkan hartanya ya Allah. Berarti boleh banyakkan harta. Banyakkan anaknya, apalagi anak. Enggak harus dari 4 sih. Dari 1 juga kalau ternyata bisa dapatkan banyak, itu lebih penting daripada punya 4 tapi cuma 2, 3. Ada sebagian orang istrinya banyak, anak keturunannya tapi sedikit. Ada orang punya istri 1, tapi anaknya belasan. Masya Allah, ini lebih hebat daripada dia punya istri lebih dari 1. Karena tujuan dari pernikahan diantaranya punya anak. Terlepas dari niat dia sudah berusaha untuk punya anak dengan yang pertama, kok nggak dapat, cari yang kedua, nggak dapat juga. Hujan kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi yang paling penting adalah keberkahan. Dan di antara untuk mendapatkan keberkahan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak sekali keutamaan-keutamaan istighfar yang bisa didapatkan oleh orang yang beristighfar dan mengampun kepada Allah. Kita ingin masuk sedikit tentang beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana contoh orang-orang terdahulu dalam memohon ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kita lihat, yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak kurang dari 70 kali beliau memohon ampun dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah, dalam satu riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marrah. Kata seorang sahabat mengatakan, kami dulu pernah menghitung Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlisnya beliau mengungkapkan kalimat istighfar berkali-kali, sekitar 100 kali beliau ucapkan itu. Kalimatnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini bagus banget ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku. Wa tub alayya, dan ya Allah terimalah taubatku ya Allah. Terima taubatku ya Allah. Jadi kita kembali kepada Allah. Ada orang yang tidak diterima, ada yang diterima. Kita berharap taubat kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Innaka antat tawwabur rahim, karena sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Terus kita ucapkan itu, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Perbanyak, 100 kali Rasulullah SAW membaca ini. Ini di antara contoh dan teladan manusia terbaik Rasul SAW. Padahal Rasul pasti diterima amal ibadahnya, Rasul pasti diterima taubatnya, Rasul pasti diterima permintaan mohon ampunnya. Tapi kalau kita kan belum tentu. Nah karenanya kita justru semakin lebih banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak menyesali kesalahan-kesalahan di masa lalu kita yang pernah begini, pernah begitu dan seterusnya. Yang kedua, kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Beliau juga manusia pertama yang Allah ciptakan, dan juga tentu manusia yang pertama kali melakukan kesalahan. Saya kira antum semua tahu ceritanya. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam terkena bujuk rayu iblis laknatullahi alaih, sampai Allah mengatakan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah, kami katakan kepada kalian semua, turunlah kalian dari tempat yang paling mulia ini, yaitu surga, dan setiap kalian akan menjadi musuh. Adam, Hawa dan iblis diturunkan ke atas permukaan bumi dan akan saling bermusuhan sampai hari kiamat. Jadi musuh utama kita siapa? Iblis dan bala tentaranya. Kalau jin secara umum tidak serta-merta jadi musuh kita, tapi kalau sudah iblis dan bala tentaranya itu memang musuh abadi kita. Jadi jin itu nanti terbagi jadi dua, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Dan setan yang kita maksud di sini yaitu iblis dengan bala tentaranya, itulah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian jin yang beriman, maka tidak serta-merta jadi musuh kita memang. Tapi yang jelas-jelas menjadi musuh kita yang suka gangguin, dikenal dengan syaitan. Syaitan itu Pak, bukan nama. Setan itu bukan nama. Setan itu gelaran, sifat yang melekat pada dua makhluk. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Oh berarti kita bisa katakan si fulan ini setan? Bisa. Karena Allah yang mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka bisik-bisikan. Alah ambil aja cuma 10.000, enggak ada yang lihat. Yang bisik-bisik begitu setan loh, begitu. Emang setan, tapi bukan jin. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Istri bisikan kepada suaminya, alah ayah kau kan dititipkan 1 miliar lebih, cuma hanya 10 juta, nggak mungkin ketahuan ya. Katakan pada istri, setan menyingkir kamu. Jadi istrinya setan kala itu. Mohon maaf nih para ibu, saya bukan singgung. Ini contoh, karena banyaknya kasus korupsi gara-gara pasangan yang suka ngadu-ngadu.
ya tetangga sebelah udah beli kulkas baru, kita kok bulukan kulkas kita. Tetangga sebelah sudah punya Innova, kita masih pakai Avanza. Itu yang terus dibisik-bisikan oleh para wanita kepada suaminya, sehingga suaminya terprovokasi ngambil duit. Koruptor. Tadinya nggak ada niat, tapi pasangannya nih. Nabi Adam alaihissalam di antara contoh konkretnya, kadang tidak datang dari beliau, datang dari pasangan. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allahu Akbar. Begitulah manusia. Kadang ujian itu datang dari orang terdekat. Antum punya anak, datang dari anak. Antum punya istri, datang dari istri. Antum punya orang tua, datang dari orang tua. Kadang bukan dari orang lain, datang dari orang terdekat. Maka hati-hati. Makanya Allah mengatakan, ujian itu innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dalam surat Taghabun ayat 14 itu Allah mengatakan, harta kalian jadi ujian untuk kalian, anak-anak kalian ujian untuk kalian. Termasuk juga keluarga kita terdekat adalah istri. Nah, Nabi Adam alaihissalam, beliau juga melakukan kesalahan. Kemudian beliau memohon ampun kepada Allah dan mengucapkan, Nabi Adam alaihissalam, ibunda Hawa alaihissalam mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita pun juga demikian. Nabi Adam manusia pertama yang melakukan kesalahan dan manusia pertama yang kembali kepada Allah dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri karena dengan maksiat tuh kami akhirnya diturunkan ke dunia. Salah kami sendiri ya Allah. Mengakui kesalahan itu modal utama. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak memberikan ampunan kepada kami ya Allah dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala ayat ini, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi manusia yang paling merugi. Karena para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, tangisilah dosa-dosa kita yang selama ini kita pernah melakukannya, sesali apa yang pernah kita lakukan dan jangan kembali mengulangi, serta mudah-mudahan sampai mati kita semua tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dengan maksiat yang besar. Semoga kita semua mati dengan membawa hati yang jernih, putih, bersih, steril, seperti sebagaimana sebagaimana ibunda kita melahirkan kita ke dunia. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, sebagaimana biasa, jika ada hal yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, baik seputar permasalahan yang kita bahas ataupun yang lainnya, kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak insya Allah kita carikan dan kita tanyakan kepada yang lebih mengerti. Ya, fadhal, ada pertanyaan? Ibu-ibu di belakang atau bapak-bapak yang di depan? Saya kira udah clear semua ya. Insya Allah mudah-mudahan paham semua. Atau naudzubillah nggak ada yang paham semua? Masya Allah. Saya sih husnudzon paham semua yang kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang tabu, tidak ada yang aneh. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita sudah dan kita akhiri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa